Pertolongan Allah sungguh sangat tak terduga. Apa yang kadang tidak timbul di dalam hati dan pikiran, itulah yang disediakan bagi kita. Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, berjumpa kembali dalam Renungan Roti Hidup edisi 5 November 2025. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Maha Kasih, di dalam Tuhan Yesus kami menaikkan syukur pagi hari ini. Tuhan memberi kami kesehatan, menyediakan hari yang baru bagi kami untuk kami jalani. Kasih setiamu ya Tuhan selalu baru setiap hari, dan kami sungguh merasakan hal itu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, pimpinlah dan berbicaralah kepada kami agar kami mengerti dan melakukannya. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita bersama renungkan pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat. 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Kita akan perhatikan Alkitab kita 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Judul renungan pada pagi hari ini adalah Allah yang menyediakan. Saudara, seorang misionaris bernama Hudson Taylor memiliki kepercayaan penuh pada pemeliharaan Allah. Dalam jurnalnya dia menulis, Bapa surgawi kita adalah pribadi yang sangat berpengalaman. Dia tahu betul bahwa anak-anaknya bangun dengan nafsu makan yang baik setiap pagi. Dia menopang 3 juta orang Israel di padang gurun selama 40 tahun. Kami tidak berharap dia akan mengirim 3 juta misionaris ke China. Tetapi jika dia melakukannya, dia akan memiliki banyak sarana untuk menopang mereka semua. Bergantung padanya. Pekerjaan Tuhan yang dilakukan dengan cara Tuhan tidak akan pernah kekurangan persediaan Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita baca berbicara ataupun menceritakan tentang salah seorang janda dari rombongan yang mendukung pelayanan Nabi Elisa. Janda ini memiliki suami yang takut Tuhan tetapi sudah meninggal, dan janda ini hidup dengan 2 anaknya yang terlilit hutang. Dan ia khawatir kalau kedua anaknya akan dijadikan budak dan dijual. Menjadi budak adalah hukum yang wajar apabila seseorang tidak mampu membayar hutang dan pada tahun Yobel akan dibebaskan. Tetapi janda ini khawatir anaknya tidak hanya menjadi budak, tetapi budak yang akhirnya dijual kembali oleh penagih utang. Lalu kemudian Elisa menanyakan kepada janda ini, "Apa yang kau punya?" Dan janda ini mengatakan bahwa dia tidak memiliki apa-apa selain minyak dalam buli-buli yang hanya sangat sedikit sekali. Dan dalam bahasa asli, buli-buli itu berisi sedikit minyak dalam ukuran yang sangat sedikit, hanya beberapa kali saja menggoreng. Ini sangat membuktikan bahwa janda ini benar-benar tidak punya apa-apa selain minyak itu. Dan betapa papanya janda ini tidak memiliki apa-apa selain hanya minyak yang sedikit saja. Lalu Elisa memerintahkan kepada janda ini untuk meminta bejana-bejana dari tetangganya, supaya tetangga-tetangga itu memberikan bejana-bejana yang kosong. Lalu kemudian memerintahkan untuk masuk ke dalam rumahnya, menutup pintu, dan tentunya bersama dengan anak-anaknya masuk menuang minyak itu ke dalam segala bejana. Dan tentu minyak-minyak itu akan tetap ada selama janda ini mengikuti perintah Elisa. Maka pergilah perempuan itu dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Elisa. Perempuan ini tidak menanyakan bagaimana maksudnya dia punya minyak yang hanya sedikit, lalu disuruh meminjam bejana ke tetangga, lalu menuangkan minyak dalam buli-buli kecil ke semua bejana yang dipinjam. Artinya perempuan ini meskipun tidak punya apa-apa, tetapi dia punya iman, keyakinan bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat asal dia percaya saja.
Dan janda itu benar menuangkan minyak ke dalam bejana yang besar. Tentu itu butuh proses karena buli-buli yang berisi minyak itu ukurannya kecil, perlu waktu, dan itu tetap dia lakukan sampai semua bejana terisi penuh oleh minyak. Dan inilah mujizat yang terjadi. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak habis sampai bejana yang dikumpulkan itu terisi penuh dengan minyak. Dan berhentilah minyak itu mengalir. Janda dan anaknya kemudian bisa hidup dari minyak tersebut, dari mujizat yang Allah berbuat melalui Nabi Elisa. Janda ini bisa melunasi hutangnya dengan menjual minyak itu dan bisa hidup dari lebihnya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, apakah saat ini kita juga sedang di dalam pergumulan? Apakah kita juga sedang berada di dalam persoalan? Tetapi apakah di dalam pergumulan dan persoalan itu kita juga tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menyediakan? Persoalan apakah yang saat ini sedang kita alami? Apakah yang kita punya? Terkadang kita memiliki persoalan dan keinginan kita adalah segera menyelesaikannya. Persoalan kita itu segera selesai. Tetapi masalahnya, apakah kita mau berseru kepada Tuhan? Apakah kita mau bertindak? Apakah kita mau percaya? Atau kita hanya berdiam saja? Iman Kristen bukanlah iman yang pasrah atau berdiam diri saja, tetapi yang percaya kepada Tuhan. Berseru, percaya, bertindak. Itulah iman di dalam kekristenan. Mazmur 145 bait 18 mengatakan, Tuhan dekat kepada orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kiranya kita menjadi orang-orang Kristen yang setia kepada Tuhan, yang menaruh pengharapan kita kepadanya, yang menyediakan segala sesuatu bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya Engkau menyediakan segala yang kami perlukan. Tolong kami untuk percaya dan berseru kepadamu akan setiap persoalan, pergumulan hidup yang kami alami, sebab Tuhan menyediakan apa yang kami perlukan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan roti hidup pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.